Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yuniar, NPM 2020 Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Aplikasi Absensi dan Lembur Karyawan pada PT DSS Consulting. Yang pertama, ini ada halaman login. Halaman login ini terdapat dua akses. Yang pertama sebagai admin dan yang kedua sebagai manajer. Kita coba terlebih dahulu untuk login sebagai admin. Masukkan username, kemudian password, kemudian klik button login. Nah, ini akan muncul pop-up keterangan bahwa login berhasil. Kemudian masuk ke halaman utama admin. Terdapat beberapa menu, ada menu user, karyawan, jabatan, lembur, absensi, cuti, penggajian, serta laporan. Yang pertama menu user. Nah, di sini ini untuk menambahkan user untuk akun masuk ke aplikasi ini. Jadi bisa menyimpan, mengedit, menghapus. Kemudian menu jabatan juga sama untuk bisa menambahkan, mengedit ataupun menghapus. Nah, di sini menginput data jabatan. Kemudian ada tombol print. Jadi di sini untuk mencetak data jabatan. Kita coba klik. Nah, ini adalah cetak data jabatan. Kemudian kita bisa menyimpan filenya berbentuk PDF. Nah, kemudian kita coba buka. Nah, ini hasil dari cetak data jabatan. Balik lagi ke aplikasi, kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu karyawan. Di sini untuk menginputkan data karyawan, bisa mengedit juga dan menghapus dan juga cetak seperti tadi di data jabatan. Kita coba untuk menginputkan data karyawan. Kemudian input nama. Nah, ini kita ada combo box data jabatan. Jadi ini akan muncul data-data yang telah diinput di menu jabatan tadi. Kita pilih, kemudian jenis kelamin, masukkan alamat, kemudian nomor HP, status pernikahan, tanggal join ke perusahaan, kemudian email, input gaji, kemudian nomor rekening, kemudian klik button simpan. Nah, data sudah berhasil tersimpan. Kemudian kita bisa mengeditnya. Misal kita ganti. Kemudian klik edit. Nah, update data berhasil. Ini sudah terupdate datanya. Kemudian kita bisa hapus data. Misal kita hapus data ini. Nah, data sudah berhasil terhapus. Nah, kemudian ada tombol print untuk mencetak data karyawan. Ini sama seperti tadi data jabatan, jadi bisa kita save file PDF. Nah, di sini juga ada untuk pencarian data. Misal, nah ini akan muncul nih yang sesuai dengan apa yang kita inputkan. Tadi kita inputkan Amelia, maka dia mencari data Amelia gitu. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu absensi. Nah, di sini untuk absensi karyawan, misal kita mau input data absensi tadi Saras Ayuwati, tanggal hari ini.
9. Kemudian ini klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Kemudian sama ya, bisa mengedit, menghapus. Nah, di sini ada tombol import data. Jadi tombol import data ini untuk mengimport data dengan banyak data. Jadi bentuknya itu file Excel seperti ini, contoh template-nya. Ya, nanti kita input nih, terus isi nama, departemen, tanggal, terus ada waktunya, masuk berapa, keluar berapa. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di PT DSS Consulting. Jadi di PT DSS Consulting ini sekarang sudah memakai mesin fingerprint, yang mana mesin fingerprint ini menghasilkan data Excel yang nanti kita bisa import ke aplikasi supaya lebih cepat gitu penginputan datanya. Kita coba. Nah, ini tadi tanggal 17 dan masuk nih datanya. Selanjutnya menu cuti. Ini untuk pengajuan cuti karyawan. Misal tadi kita input, terus tanggal cutinya tanggal berapa. Misal nanti untuk tanggal 27, terus keterangan. Ini keterangan misal karena apa cutinya gitu. Nah, data berhasil disimpan, kemudian kita juga bisa mengeditnya, menghapusnya juga. Kita coba simpan lagi. Nah, ketika disimpan filenya, ketika disimpan maka status dari cuti tersebut adalah draft. Kemudian ada menu lembur. Di sini untuk menginputkan data lembur karyawan. Misal ada karyawan yang lembur diinput oleh admin, tanggal 1. Nah, detail pekerjaan. Jadi mendeskripsikan pekerjaan apa yang dilakukan sehingga menjadi lembur. Kemudian mengisi durasi lembur. Kenapa tidak menghitung otomatis? Karena ini sesuai dengan form yang ada di DSS. Jadi mengisi durasi lembur karena ada kemungkinan misal kalau lembur seharian full itu kadang tuh ada jedanya gitu, misalnya entah isoma atau apa gitu. Tapi untuk keterangan ini bisa diisi ataupun tidak ya. Data berhasil, statusnya sama, draft. Kemudian data penggajian, menu penggajian di sini bisa mengenerate untuk penggajiannya. Nah, jadi ini langsung akumulasi dari gaji. Misal tadi Saras Ayuwati 7.500.000, terus potongan itu dapat dari tadi menu absensi, penginputan menu absensi. Jadi kalau misalnya lebih dari jam 9:05 itu dikenakan potongan. Kalau telat, dikatakan telat, jadi potongan sehari 30.000. Kemudian lemburan itu ada ketentuannya per jamnya berapa, sehingga otomatis menghitung itu.
Kemudian yang terakhir yaitu menu pelaporan. Nah, laporan ini ada 4 ya. Ada laporan penggajian, rekap absensi, cuti, dan lembur. Pertama, coba kita laporan penggajian, kita cetak. Nah, ini laporan penggajian ada periodenya, terus nik, nama, gaji pokok, upah lemburnya berapa, potongannya berapa, dan total gaji yang diterima berapa gitu. Kemudian menu rekap absensi, di sini isi dulu tanggal awal, tanggal akhir, terus cetak. Nah, kalau di sini itu rekapan absensi ya, masuk kerjanya berapa kali, terus total jam kerjanya berapa jam, terus lemburnya berapa kali, total jam lembur, dan juga cutinya berapa kali gitu. Dalam range date yang tadi kita isi. Kemudian ada laporan cuti, ini untuk data-data cuti. Nah, jadi misal ini ada nama ini, cutinya di bulan Agustus ada 3 hari gitu. Selanjutnya yang terakhir ada laporan lembur. Laporan lembur juga ini ada dalam sebulan. Misalnya nama Jopi Arif ini lemburnya berapa jam gitu. Nah, selanjutnya kita ke menu login sebagai manajer. Jadi di menu manajer ini hanya ada 3 ya. Yang pertama untuk lembur, itu untuk persetujuan lembur, terus kemudian persetujuan cuti, dan selanjutnya ada laporan. Pertama, menu lembur. Jadi tadi kan kita telah membuat data ini ya, data lembur. Nah, ini kalau disetujui, jadi berubah statusnya jadi disetujui, atau misalnya mau ditolak, berubah statusnya jadi ditolak gitu. Kemudian cuti juga sama, ini misalnya disetujui. Nah, gitu. Jadi terupdate statusnya menjadi disetujui. Kemudian untuk laporan sama seperti yang tadi di menu admin ya. Ini juga bagiannya gitu. Kemudian ada laporan rekap absensi. Nah, selanjutnya laporan cuti. Kemudian laporan lembur, input bulan dan tahun. Nah, ini. Itu mungkin cukup sekian dari presentasi tentang aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.